warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 3 akan mempresentasikan peta konsep tentang Kota Kediri dan Tuban. Yang pertama ada sejarah Kota Kediri. Kota Kediri dimulai menjadi pemukiman perkotaan pusat pemerintahan kerajaan dari Kahuripan ke Danapura yang kemudian dikenal sebagai Daha. Pada 1 April 1966, Kota Kediri diresmikan sebagai Kerasadiaan Kediri atau Gemete Kediri pada 1 November 1928. Kota Kediri menjadi Yestani Gemete Cap atau kota swapraja dengan otonomi penuh menjadi salah satu titik rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Peristiwa kelam rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman saat pembentukan G3OS PKI karena banyak penduduknya yang menjadi korban. Kediri dikenal dengan sebutan Kota Tahu karena sejak lama identik dengan tahu takwa. Setiap tahunnya Kota Kediri memperingati hari jadinya dengan ritual adat menusuk sima. Proses ini merupakan napak tilas sejarah berdirinya Kota Kediri. Yang kedua, sejarah Kota Tuban. Kota Tuban berasal dari kata tiban atau batu jatuh dari langit. Batu pusaka yang dibawa oleh sepasang burung dan dari Majapahit menuju Demak, dan ketika batu tersebut sampai di atas Kota Tuban, metu banyune atau keluar sumber air. Ketika Raden Dandang Pacara membuka hutan Panglima untuk dijadikan pusat pemerintahan, dalam bahasa Jawa metu banyune. Kembang putih berasal dari daerah Kembang Putih yang disebut dalam prasasti tahun 1050 disebabkan bahwa Kembang Putih adalah kota pelabuhan dan pusat perniagaan. Tuban memiliki julukan Kota Wali, Kota Tua, Bumi Penggawale, Kota Seribu Goa, dan The Mid-East of Java. Nomor 2, apa tagline kota atau kabupaten tersebut? Jelaskan filosofi tagline tersebut. Filosofi Kota Kediri, tagline ini menekankan pada suasana kota yang harmonis dari menjunjung berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Menunjukkan komitmen kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, baik dalam hal pemerintahan, bisnis, maupun pariwisata. Filosofi Kota Tuban, tagline ini mengacu pada sejarah Tuban sebagai salah satu pusat pengeluaran Spirit of Harmony, menekankan pada semangat persatuan dan keragaman yang menjadi ciri khas masyarakat Tuban. Yang ketiga, apa karakteristik yang khas berkaitan dengan satu tari? Jaranan Kediri yang dimainkan dengan menaiki kuda tiruan dari anyaman bambu. Tari ketrek ogleng yaitu dari Kota Kediri yang pernah go internasional. Tari Macang merupakan tari dari Kabupaten Tuban, tarian kelompok yang dimainkan oleh perempuan. 2 lagu, 1 lagu daerah dari Kota Kediri yaitu Anjungan Jawa, 2 lagu daerah dari Kabupaten Tuban yaitu Ayoning Tuban. Ritual atau adat istiadat, 1 upacara menusuk sima menjadi dasar penentuan hari jadi Kota Kediri. 2 ritual larung sesaji nelayan tradisional ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas karunia yang telah diterima Kabupaten Tuban. B. Mata pencarian Kota Kediri. 1. Buruh tani, 2 pegawai negara sipil, 3 bidan swasta dan TNI. Kabupaten Tuban yaitu pertanian, khususnya tanaman pangan. Kondisi ekonomi Kota Kediri tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,92% dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,96% lebih lambat. Kabupaten Tuban pada tahun 2023 mencapai 4,36% dari sisi pengeluaran sebesar 53,55%. Pendidikan warga Kota Kediri pendidikan lengkap mulai dari jenjang pendidikan sampai perguruan. Kabupaten Tuban pada ajaran 2023 Kabupaten Tuban pada tahun ajaran 2023 atau 2024 masih ada 10.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah. 4. Apa kendala dan tantangan kota tersebut dan bagaimana pemerintah serta warga mengatasinya? Kendala dan tantangan Kota Kediri: 1. Maraknya PKL yang menutup trotoar. 2. Pengaduan terkait pelayanan dan layanan penggadaian elektronik. 3. Keluhan penggadaian masyarakat terkait pelayanan publik seperti pohon yang rawan tumbang dan sampah yang menumpuk. Cara mengatasinya yaitu 1. Pembangunan harus berorientasi hasil. 2. Peningkatan PAD untuk kemandirian fisikal. 3. Meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, kendala dan tantangan Kabupaten Tuban. Yang pertama, penyaluran dana ke desa dan kelurahan khususnya di sektor pertanian masih mengalami kendala. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan perlu dilakukan. Cara mengatasinya yaitu dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap pertama paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juni sebesar 60%. Tahap kedua bulan Agustus sebesar 40%. Yang kedua, penyusunan rencana penggadaan
penyusunan proposal APBS dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Nomor 5. Apa saja prestasi yang sudah diraih baik oleh pemerintah, komunitas maupun warga Kota Kediri? Pemerintah, Smart City, Indeks Kota Toleran, Pertanian, Lingkungan Hidup, Grand City Matic. Komunitas, pengabdian masyarakat, pendidikan, kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Pariwisata, pengelola sampah, pelestarian alam, seni pertunjukan, pelestarian budaya, warga, pendidikan, seni dan budaya, olahraga, kewirausahaan, inovasi. Kabupaten Tuban, pemerintah, lingkungan hidup, sertifikat kabupaten bebas Ramusia, Kadiwiata, tata kelola pemerintah, Sakit, penghargaan media, humas, olahraga, prestasi atlet, pendidikan, prestasi siswa, komunitas, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial, pelestarian budaya, perpustakaan komunitas, pengembangan UMKM, pariwisata, warga, prestasi akademik, riset dan inovasi, seni tradisional, sastra, prestasi olahraga tradisional, UMKM, kembang, inovasi produksi. Yang keenam yaitu apa makanan atau minuman khas daerah Kediri dan Tuban. Yang pertama adalah makanan khas Kediri, tahu takwa, kuliner khas Kediri yang juga dikenal sebagai tahu kuning. Yang kedua sate emprit, sate yang terbuat dari daging burung emprit yang empuk, gurih dan tidak berbau amis. Yang ketiga gudeg pisang, makanan yang terbuat dari pisang raja nangka yang dibungkus dan ditumbuk hingga halus. Untuk minuman khas Kediri yaitu es putu hijau, minuman segar yang biasanya banyak dijumpai di bulan Ramadan. Selain itu ada juga sebelah bungu, jahe merah, daun kelot dan temulawak kunyit asam. Untuk makanan khas Tuban yang pertama adalah tahu tek. Makanan populer yang terbuat dari tahu goreng, daun selada, tauge, seledri, kacang tanah goreng, bawang goreng dan ketupat. Yang kedua ada ampo, cemilan legendaris yang terbuat dari tanah liat. Yang ketiga ada dadar jagung, makanan dari kecamatan Palang yang terbuat dari adonan dadar dicampur dengan ikan. Untuk minuman khas Tuban yaitu legen, minuman khas Tuban yang diambil dari pohon lontar atau siwalan dan juga salah satu produk unggulan daerah Tuban. 7. Peserta didik melakukan riset melalui internet berdasarkan pertanyaan tematik. 1. Analisis pertanyaan tematik. Identifikasi kata kunci, tentukan ruang input. 2. Gunakan mesin pencari. Pilih mesin pencari yang tepat, masukkan kata kunci. 3. Evaluasi sumber. Cek kredibilitas, perhatikan bias. 4. Organisasi informasi. 2. Catat